Orang yang sudah sampai pada dimensi atau makom hakikat, hidupnya selalu bahagia. Dan orang yang sudah sampai pada makom makrifat, hidupnya selalu sukses berkali-kali. Mari kita bedah bersama perilaku fokus perhatiannya orang-orang sufi. Santai saja ya. Saya akan bercerita tentang diri dan ikuti iramanya, dan kita akan sampai di dimensi atau makom hakikat makrifat dan masuk ke dalam golongan orang-orang sufi. Saya akan bercerita dari awal agar kita sama-sama bisa wusul. Saya mulai dari badan tubuh ini. Badan tubuh ini adalah makhluk atau ciptaan, yang mana Allah yang telah menciptakan, mengatur, dan menguasainya. Seperti halnya kuku, diri kita tidak pernah bisa menciptakan, mengatur, dan menguasai bentuknya kuku, pertumbuhannya, warnanya, semuanya seolah-olah tumbuh begitu saja. Seperti halnya juga rambut, nafas yang keluar masuk, paru-paru yang kembang kempes mengikuti iramanya, nafas yang keluar masuk, jantung yang berdetak, darah yang mengalir mengirim nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Semuanya seolah terjadi begitu saja. Ini disebut makhluk ciptaan. Allah yang telah menciptakan semuanya, baik itu bentuknya ataupun gerak diamnya. Allah juga yang telah mengatur dan menguasainya. Ini disebut pekerjaan Allah atau ciptaan Allah. Menurut Imam Al-Asy'ari di ilmu tauhid, seluruh alam dan isinya itu adalah pekerjaannya Allah, yang disebut wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaannya. Termasuk tubuh ini bagian dari af'alullah, pekerjaannya Allah. Seluruh kejadian, situasi, kondisi, dan keadaan itu semua adalah ciptaannya Allah, yang disebut af'alullah, pekerjaannya Allah. Termasuk akal pikiran, gambar-gambar akal pikiran, baik itu tentang ingatan, hayalan, pemikiran, serta perasaan hati. Itu semua juga pekerjaannya Allah atau makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Selanjutnya mari kita buktikan, benarkah ini ciptaannya Allah, pekerjaannya Allah, atau pekerjaannya diri kita. Kita mulai dari keluar masuknya nafas. Siang malam nafas ini keluar masuk, dan paru-paru kembang kempes sesuai keluar masuknya nafas. Ini pekerjaan kita, usaha kita, atau ini semua adalah pekerjaannya Allah, ciptaannya Allah. Baik dalam kondisi tidur, nafas ini terus keluar masuk. Seandainya diri kita yang berusaha, yang melakukan atau mengerjakan keluar masuknya nafas, mungkin hanya membutuhkan waktu 30 menit, kita akan berkeringat, akan kecapean. Coba kita buktikan kalau tidak percaya. Nafas kita atur sendiri keluar masuknya. Itu bisa dipastikan dalam jangka waktu kurang lebih 30 menit kita akan berkeringat. Dalam kondisi tidur pun nafas ini keluar masuk, paru-paru juga kembang kempes, semua itu tidak ada satupun dari usaha kita, pekerjaan kita. Jadi kita tidak mempunyai hak sama sekali. Semua itu adalah pekerjaannya Allah atau ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan, mengatur, dan menguasainya. Termasuk seluruh organ tubuh, perkembangannya atau prosesnya, lambung, usus, pankreas, ginjal, jantung, dan lain-lain. Semuanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan menguasainya. Ini semua disebut pekerjaannya Allah atau makhluk ciptaannya Allah.
Selanjutnya kita masuk ke dimensi atau makom yang lebih tinggi lagi, yaitu sifatnya Allah dan nama-namanya Allah. Wahdaniyat fi sifat, satu di dalam sifatnya. Kita mulai dari tangan. Tangan ini adalah sifat kudrat iradatnya Allah, sifat kehendak kuasanya Allah, serta sifat ilmunya Allah. Selain itu, tangan ini juga Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, atau namanya Allah yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tangan ini adalah bentuk dari sifat kudrat iradatnya Allah, bentuk dari sifat ilmunya Allah, serta ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Bila sudah sampai di makom ini tidak lagi berupa makhluk atau ciptaannya Allah, tidak lagi berupa pekerjaannya Allah, akan tetapi semua ini adalah sifat-sifatnya Allah serta nama-namanya Allah. Bila kita sudah bisa mengalami, merasakan dan membuka mata kita untuk menyaksikan hal ini, maka kita akan melihat seluruh tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini, serta seluruh alam dan isinya. Kita akan melihat, menyaksikan semua itu adalah belas kasihnya Allah, sifat kudrat iradatnya Allah, sifat ilmunya Allah, serta nama-namanya Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Salah satu contoh, di saat kita melihat tangan ini, kita hanya melihat, menyaksikan, merasakan serta mengalami bahwa tangan ini adalah belas kasihnya Allah atau namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila sudah sampai pada makom hakikat, melihat tangan ini akan melihat kebesaran Allah, akan menyaksikan Allahu Akbar, akan melihat dan menyaksikan Dzal Jalali wal Ikramnya, menyaksikan Al-Hayyuhnya, menyaksikan Al-Latif, menyaksikan Ad-Dhahiruh, Al-Batinuh. Jadi di tangan ini kita akan menyaksikan seluruh nama-nama Allah. Di saat melihat kepada dirinya sendiri, yang dilihat hanyalah sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah. Melihat tubuhnya, melihat isinya, gambar-gambar pikirannya, dan melihat rasa perasaan hatinya. Yang dilihat, yang disaksikan hanyalah sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah. Jadi yang dirasakan, yang dialami oleh orang yang sudah wusul sampai kepada makom hakikat, itu adalah kegembiraan, hari raya setiap saat, bahagia setiap waktu. Seperti itulah orang yang sudah sampai di makom hakikat. Fokus perhatiannya orang yang sudah sampai pada dimensi atau makom ma'rifat, orang yang sudah arif atau bijaksana, orang yang sudah mengetahui Allah, itu menyaksikan seluruh sifat-sifatnya Allah, menyaksikan seluruh nama-namanya Allah, yang awalnya, yang mulanya adalah makhluk atau ciptaannya Allah, yang awalnya adalah pekerjaannya Allah, dan kenyataannya adalah sifat dan nama-namanya Allah, dan itu semua disaksikan sebagai rahmatnya Allah yang terus menerus menuju kepada diri kita. Melihat tubuh ini adalah rahmatnya Allah, melihat pikiran ini, baik itu ingatan, hayalan, semuanya adalah rahmatnya Allah. Menyaksikan perasaan ini, melihat seluruh alam dan isinya, menyaksikan itu semua adalah rahmatnya Allah. Di saat sampai di makom ini
akan merasakan semua yang ada ini melayani diri kita, melayani tanpa henti siang malam, melayani setiap saat, dan seolah itu adalah bidadari yang selalu melayani diri, hingga merasakan Allah itu sangat cinta kepada diri, karena diri kita dilayani betul oleh Allah, baik itu dalam urusan gerak diamnya tubuh atau pertumbuhan tubuh. Yang disaksikan adalah sifat-sifatnya Allah yang melayani diri, hingga merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sudah sampai pada makom makrifat ini akan merasakan sangat luar biasa, seolah-olah seperti orang mabuk. Merasakan tubuh adalah kenikmatan, merasakan pikiran adalah kenikmatan, merasakan perasaan adalah kenikmatan, dan merasakan semua hal, baik itu situasi, kondisi, keadaan adalah kenikmatan. Contohnya di saat melihat rasa lapar, menyaksikan, mengalami rasa lapar, itu akan merasakan kenikmatan. Dan di saat makan dalam kondisi lapar akan merasakan begitu nikmat yang sangat luar biasa, hingga menyaksikan lapar dan kenyang adalah belayan kasih sayangnya Tuhan, cintanya Allah kepada diri, pelayanannya Allah kepada diri. Di saat melihat, mengalami, dan menyaksikan suatu masalah, bersamaan setelah itu datang kemudahan. Melihat keduanya, menyaksikan keduanya, itu begitu luar biasa. Seandainya tanpa masalah, kemudahan itu tidak akan nampak jelas. Dengan adanya masalah, dengan adanya kerepotan, kemudahan itu nampak jelas. Di sanalah menyaksikan betul-betul Dzal Jalali wal Ikramnya Allah, menyaksikan kehebatan, keluar biasaannya Allah, menyaksikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah yang sangat luar biasa, dan menyaksikan ilmunya Allah di sana. Di saat bekerja, berbisnis, berdagang, atau bertani, serta hanya berdiam begini, akan selalu menyaksikan luar biasanya Allah yang selalu melayani diri kita, yang selalu Allah mencintai diri kita. Hidupnya selalu di dalam kenikmatan, hingga seandainya terucap Alhamdulillah, ini tidak akan mencukupi rasa nikmat yang dialami oleh orang-orang yang sudah sampai di makom makrifat. Tidak akan bisa mewakili lagi ucapan Alhamdulillah, karena luar biasanya kenikmatan yang dialami, kenyataan yang dialami, hingga berada di dalam hakikatnya bersyukur, di dalam hakikatnya memuji. Dan ini semua yang mengakibatkan sukses berkali-kali. Di dalam kesuksesan yang berkali-kali itu akan nampak jelas Allah yang mencukupi, melayani orang yang sudah wusul di makom makrifat. Jadi orang yang sudah sampai di level, di dimensi atau makom makrifat, itu hanya menyaksikan atau fokus perhatiannya kepada kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Setiap harinya, setiap saatnya, setiap waktu dan hembusan nafas ini hanyalah nikmat dan nikmat, hingga menikmati, merasakan, mengalami kenikmatan setiap saat ini menjadi zikirnya orang-orang yang sudah sampai atau wusul di makom makrifat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan afdhalud doa, alhamdulillah. Paling utamanya doa itu adalah alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan sampai ketemu di konten berikutnya.